Halo everyone, selamat pagi semuanya. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Noah Amelia di Birmingham. Hari ini saya akan sedikit mengklarifikasi atau sedikit menjelaskan mengenai video saya di tahun lalu mengenai curhat anak di deportasi. Karena begitu banyaknya komentar-komentar yang masuk, ada yang negatif dan positif. Nah, saya akan memberikan menjelaskan lebih lanjut agar tidak berkomentar ke mana-mana ya. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan. Videonya ada di link di description box bagaimana curhatan saya di tahun lalu mengenai anak di deportasi. Oke, singkat cerita dulu sebelumnya, maksud dan tujuan saya kenapa bikin video itu. Yang pertama adalah karena saya buka YouTube channel pada awal tahun lalu, Februari 2019, dan channel saya ini yang awalnya hanya untuk video family, tapi saya ternyata banyak yang responnya positif karena saya pelaku kawin campur. Jadi saya sedikit ingin memberikan informasi-informasi berkaitan mengenai kawin campur atau pernikahan campur ya teman-teman. Yang salah satunya adalah yang waktu itu saya bikin konten mengenai anak deportasi. Kenapa? Karena itu adalah salah satu yang berkaitan dengan kawin campur, karena itu mengenai anak hasil kawin campur dan bagaimana aturan dan segala macamnya. Kemudian ya tujuannya untuk memberikan informasi kepada teman-teman agar yang saya alami dulu itu tidak dialami sama yang lain. Karena mungkin ada teman-teman di luar sana yang aktif mencari informasi mengenai kawin campur, ada juga yang kelewat-kelewat, ada juga yang mungkin mereka yang pemahamannya ada yang kurang juga, atau yang memang benar-benar kurang informasi juga. Makanya saya bikin mengenai kawin campur itu, siapa tahu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di luar sana yang kurang informasi lebih mendapatkan informasi lagi begitu ya. Saya tidak akan menceritakan kembali bagaimana kronologisnya. Kalau kalian mau tahu gimana kronologisnya, silahkan tonton video saya, linknya ada di description box. Oke, tadi maksud dan tujuannya sudah jelas ya. Saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman calon pelaku kawin campur atau pelaku kawin campur yang belum mengetahui informasi lainnya begitu. Jadi sedikit memberikan informasi. Kejadian ini di tahun 2014. Karena saya baru bikin channelnya 2019, otomatis konten-konten yang berkaitan, yang menurut saya berkaitan, yang sangat penting, yang saya harus bagikan kepada teman-teman, ya disitulah baru saya bikin konten seputaran kawin campur. Ya salah satunya pengalaman saya itu. Pengalaman itu adalah pure kesalahan saya karena kekurang aktifan sehingga saya masuk ke dalam situasi yang sulit begitu. Nah itu yang ditekan kawin campur itu, harus tahu kita harus aktif mencari informasi. Kenapa saya bikin sekarang saya gencar-gencarkan, saya nggak bisa membalikan waktu ya. Itu kan waktu saya dulu gitu, 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu maksudnya waktu saya mau menikah dengan pria bule, dan 6 tahun yang lalu ya kejadian yang itu yang saya miss itu, yang saya ya berurusan dengan keimigrasian begitu. Saya bikin video ini untuk menginformasikan atau memberikan informasi atau memberi sharing agar kejadian yang saya alami tidak dialami sama teman-teman yang lain begitu. Wajar kalau saya waktu itu dilempar sana sini yang akhirnya ujungnya uang, wajar kalau saya kehel gitu ya. Wajar waktu itu saya berpikir, apakah peraturannya memang seperti itu? Apakah hanya dibuat-buat aja? Karena ujung-ujungnya bilang kepada saya, Mbak punya uang berapa? Masa sih nikah sama bule nggak punya duit? Nah itu yang menjadi pertanyaan saya di akhir. Ya wajar lah rasa kehel gitu, rasa kesal gitu. Tapi di situ tidak ada saya untuk melaporkan atau menyalahkan imigrasi. Itu salahnya imigrasi, tidak. Kan saya di video juga saya sudah menjelaskan itu kesalahan saya. Cukup saya aja kesalahan saya jangan sampai diulangi sama pelaku kawin campur lainnya begitu. Yang jelas waktu itu yang saya alami, pengalaman yang saya alami berurusan dengan imigrasi ya begitu gitu. Ketika saya dilempar sana sini, ketika saya mengurus, saya tidak jadi masalah sih sebetulnya saat itu. Kalau saya dibikin pusing, saya harus mengikuti ini, mengikuti itu, bahkan saya harus didenda berapapun tidak jadi masalah, asal betul-betul tertulis, asal betul-betul si pihak imigrasinya memberikan penjelasan secara terbuka gitu melalui tulisan, ini loh Mbak, ini aturannya seperti ini, Mbak harus bayar, Mbak harus ini berapa. Nah seperti itu. Jadi kita pun akan mengusahakan, suami saya pun akan mengusahakan, karena itu kesalahan, pure kesalahan kita, dengan konsekuensinya kesalahan kita apapun ya kita akan tanggung gitu, tapi sesuai dengan peraturan yang memang berlaku tertulis gitu ya teman-teman, bukan ditembak.
Jadi intinya di sini adalah agar pelaku kawin campur tidak seperti saya dulu, gitu aja ya. Intinya adalah pelaku kawin campur harus dapat informasi sejelas mungkin begitu. Kalau teman-teman misalkan ada kesalahan, ada miss lah istilahnya, ada miss, belum tahu misalkan ada bukan kita nggak mencari informasi ya, cuman ada misinformasi yang mungkin ketinggalan atau tertinggal yang memasukkan kita ke sebuah urusan dengan keimigrasian atau dengan orang-orang pihak-pihak tertentu. Kita harus benar-benar bersikap tegas, dalam artian bersikap tegas seperti ini, minta kepada petugas aturannya seperti apa, dendanya seperti apa, istilahnya tertulis. Jangan kita oh iya harus berapa, harus, jadi jangan mengiyakan aja gitu. Jadi kita pun harus minta pertanggungjawaban mereka. Kalaupun kita ada pembayaran, mintalah bukti pembayarannya begitu, agar tidak menimbulkan spekulasi atau menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif ya teman. Kita pun mengeluarkan uang berapapun gitu, kalau memang ada buktinya gitu, walaupun besar sekalipun gitu, nggak nyesek di dada kita ngeluarinnya gitu, karena itu buktinya memang ada dan memang itu sesuai dengan pelaturan begitu. Nah kalau ditembakkan sekecil apapun itu rasanya nggak terima aja, nyesek gitu, apalagi dikata-katain ya. Kalau kalian nonton sampai habis videonya, saya kan sudah menjelaskan bahwa ketika saya sudah nyampe di Inggris pada tahun 2014 itu saya langsung Indonesian paspornya buat anak-anak saya begitu. Jadi anak-anak saya sudah mempunyai 2 paspor British dan paspor Indonesianya juga, dan affidavit sudah otomatis ada di dalamnya di Indonesian paspor ya, di paspor Indonesianya begitu. Ya begitulah pokoknya teman-teman, intinya saya bikin video curhatan itu bukan untuk menyalahkan pihak imigrasi, bukan mau melaporkan, bukan mencari pembenaran, bukan mencari pembelaan juga, bukan. Tapi di situ adalah yang harus digaris bawahi adalah saya ingin share, memberikan informasi kepada calon-calon pelaku kawin campur yang mereka belum tahu aturan, untuk lebih aware, untuk lebih paham, untuk lebih aktif lagi mencari informasi agar tidak mengalami masalah seperti saya dengan keimigrasian begitu. Nah itulah tujuan saya yang saya bikin video itu. Saya di sini juga ingin memberikan pesan juga ya, karena perjalanan saya dulu gitu, dari awal sampai waktu saya urus pernikahan, urus segala macam gitu, birokrasi di Indonesia. Jujur aja teman-teman, saya waktu itu ya 8 tahun yang lalu, jadi ini ngomongnya 8 tahun lalu, dan semoga sekarang tidak begitu. Dulu itu sedikit diuangkan, betul banget. Jadi untuk dokumen ini diuang, ini buat pakai pelicin, ini harus pakai amplop, ini harus, itu banyak sekali. Dan itu kata-kata, masa nikah sama bule nggak punya duit, selalu ada. Dan mudah-mudahan sekarang dan untuk calon pelaku kawin campur, mereka tidak mendapatkan kata-kata seperti itu, dan mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti itu seperti saya di tahun 8 tahun yang lalu ya teman-teman. Semoga birokrasi Indonesia untuk kita pelaku kawin campur lebih jelas lagi, lebih diedukasikan lagi. Dan saya juga pesan kepada pihak-pihak, baik itu pihak masyarakat atau pihak pemerintahan, pihak keimigrasian, jangan selalu berpikir bahwa kita yang menikah dengan bule itu banyak duit ya. Kita udah jodohnya sama bule, ya mau gimana gitu ya. Kita tuh sama, tolonglah dibantu. Bagi pemerintah dimanapun, mau itu pemerintahan di luar negeri, pemerintahan Indonesia di luar negeri, di Indonesia, bantulah kami pelaku kawin campur. Kalau kami ada kurang informasi atau kesalahan, tolong dibantu ya, kami dibantukan dengan informasinya, dibantu dengan edukasinya, dibantu dengan pengetahuannya, agar kami lebih tahu, agar kami lebih paham, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Begitu teman-teman yang mau saya sampaikan, itu aja, agar tidak terjadi spekulasi yang lain ya. Kalau sekiranya kalian mau bantulah ke teman-teman yang lain, mereka berkenalan dengan bule dan mereka berencana untuk menikah dengan bule, informasikan ke mereka untuk aware, untuk lebih memahami dengan pelaturan itu aja, pelaturan pernikahan campur negara di Indonesia, juga negara pihak suami, atau nanti kalian punya anak. Pokoknya intinya adalah kita harus aktif mencari informasi. Itu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi, yang belum nonton video curhatan saya mengenai anak deportasi, silahkan. Yang berurusan dengan keimigrasian ya, begitulah tepatnya kata-katanya biar enak gitu. Jadi anak saya berurusan dengan keimigrasian begitu ya. Jadi silakan, linknya ada di description box. Jika kalian ingin berkomentar, tonton dulu sampai habis gitu ya, baru berkomentar begitu.
Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan bagi calon-calon pelaku kawin campur tetap semangat. Mudah-mudahan ada peraturan yang lebih baru lagi ya mengenai anak kawin campur untuk keluarga anak gandanya, mudah-mudahan tidak terbatas ya nanti. Mudah-mudahan pemerintah punya pemikiran lain gitu agar untuk anak-anak kita hasil kawin campur ini ya tidak terbatas gitu ke warga negaranya gitu. Jadi mereka bisa memiliki Indonesia paspornya gitu sampai ya seumur hidup gitu. Jadi tidak sampai usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun mereka memegang paspor Indonesia. Jadi mereka tidak perlu memilih kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Indonesia. Saya sih berharapnya mereka punya dua-duanya, karena rasanya itu tidak adil. Masa sih anak harus memilih antara bapak dan ibunya kalau kita masih kewarganegaraannya masing-masing ya. Saya sih berharap pemerintah mau meng-approve gitu ya untuk anak-anak hasil kawin campur mempunyai dua nasionalisasi atau kewarganegaraan ganda tidak terbatas ya. Saya berharap seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam.